SDN Lanan. Indonesia kaya dari serta luar biasa alam bangsa pengetahuan oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPK dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akhiruddin, guru pendidikan agama Islam di SDN 10-1966 Petangguhan Kecamatan Galang, Kabupaten Dili Serdang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di LPTK UIN Sumatera Utara. Hari ini Senin tanggal 18 Juli 2022. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan di kelas 5 SDN 10-1966 dengan materi Rasul-Rasul Allah. Berikut video pembelajaran saya. Mohon bimbingan dan arahan, kritik dan saran agar pembelajaran saya ke depannya dapat lebih baik lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Untuk mengingat hafalan yang telah lalu, mari kita baca surah Al-Ma'un. Mulai.
Alhamdulillah. Baik. Kemudian coba cek dulu kerapian meja kalian. Kalau kurang rapi silakan luruskan. Ya. Kemudian Abi akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Arman Saputra. Hadir Bi. Jahwa Makaila. Hadir Bi. Nah, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita pada pelajaran 7. Silakan ambil perlengkapan belajar kalian. Hari ini kita akan memasuki pelajaran yang ke-7. Silakan buka materinya di bab 7 tentang Rasulullah. Pernah dengar nggak kalian tentang Rasul atau Nabi? Percaya kepada Nabi dan Rasul itu termasuk rukun iman atau rukun Islam? Rukun iman. Rukun iman keberapa? 4. Rukun iman yang ke-4. Baik. Rukun iman yang ke-4. Kemudian pernah nggak kalian mendengar apa sih Rasul itu? Rasul itu artinya utusan. Rasul itu artinya utusan. Utusan. Ya, utusan siapa? Utusan Allah. Maka sering dibilang itu kalimatnya adalah Rasul. Rasulullah artinya Rasul atau utusan Allah. Ada yang tahu nggak siapa Rasul atau Nabi yang pertama yang Allah utus? Nabi Adam. Nabi Adam. Yang terakhir? Lihat ke depan pada layar di papan tulis. Yang pertama, kompetensi dasar yang harus kita capai setelah melakukan pembelajaran ini adalah memahami nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi, yaitu 3.1 dalam buku tadi yang ada di buku kita. Kemudian 4.3 tadi 4.3 apa itu? Menghafal nama-nama Allah dan Rasul Ulul Azmi. Jadi setelah selesai nanti pada pembelajaran 7 ini, inilah yang minimal yang harus kalian pahami, yang harus kalian ketahui. Kemudian dalam pembelajaran yang akan datang, yang akan kita lakukan ini, ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah membaca teks tentang materi Rasul Allah, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan pengertian Rasul Allah dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah mengamati tayangan video dan mengikuti proses pembelajaran peserta didik dapat menunjukkan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul Allah dengan benar. Kemudian nanti kalian akan berdiskusi, dan setelah berdiskusi peserta didik dapat mendiferensiasikan antara Nabi dan Rasul dengan benar. Tahu mendiferensiasikan? Membedakan. Ya, membedakan sama nggak sih Nabi dan Rasul itu, ya kan? Nah, nanti akan kita pelajari pada pembelajaran. Kemudian yang keempat, tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan nama-nama dan Rasul yang wajib diimani dengan benar. Kalian amati slide-slide video, slide-slide PowerPoint yang ada di papan tulis. Apa itu Rasul Allah? Ya, Rasul artinya utusan. Ya, Rasul Allah berarti utusan Allah. Rasul adalah seorang laki-laki. Jadi Rasul itu adalah seorang laki-laki. Tidak ada Rasul itu seorang perempuan. Rasul itu adalah seorang laki-laki yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyu yang berisi ajaran agama kepada umat manusia. Misal, Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada kaum Yahudi, dan Nabi Muhammad SAW
menerima wahyu untuk disampaikan kepada kaum muslimin atau umat Islam. Nabi dan Rasul itu memiliki perbedaan. Nabi adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Rasul itu adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Ada kesamaannya? Ada. Nanti akan kita diskusikan bersama. Baik. Kemudian lihat firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 48. Siapa yang bersih baca? Siapa bisa? Coba, silakan. Nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirina. Artinya, dan tidak kami, kata Allah, mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira bagi siapa? Bagi orang-orang yang taat, takwa kepada Allah. Peringatan kepada siapa? Orang-orang yang ingkar atau orang-orang yang kafir kepada Allah. Nabi dan Rasul itu memiliki sifat. Kalau salah satu dari sifat tersebut tidak dimiliki oleh seorang Rasul, maka dia tidak dikatakan seorang Rasul. Apa itu? Yang pertama adalah apa? Siddiq. Siddiq apa artinya? Benar. Kemudian yang kedua apa? Amanah. Amanah artinya? Terpercaya. Kemudian yang ketiga? Sabit. Artinya? Menyampaikan. Dan yang keempat? Fatwa. Artinya? Cerdas. Baik. Kemudian amati gambar. Kira-kira masuk ke bahagian sifat Rasul yang mana itu? Menyampaikan. Menyampaikan. Bisa. Dia disuruh oleh orang lain mungkin kan untuk menyampaikan sesuatu. Apa itu sesuatu? Amanah. Dia disuruh memberikan bingkisan tersebut kepada seorang ibu yang ada di rumah tersebut. Berarti dia amanah. Dia juga menyampaikan. Apa yang diperintahkan tadi? Bingkisan tadi. Ada nggak yang dirusak bingkisan itu? Nggak ada. Berarti dia amanah. Dia juga tabligh, menyampaikan apa yang diperintahkan oleh orang yang menyuruh. Ini dan ngapain ini kawan-kawan? Belajar menjadi kita. Jadi contoh atau teladan dari sifat Rasul yang mana ini? Baik. Ada berapa nabi dan rasul yang wajib kita imani? 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Banyak enggak nabi dan rasul sebenarnya? Banyak. Namun yang wajib kita ketahui dan kita imani yang ada namanya di dalam Al-Quran itu hanya berapa? 25 nabi dan rasul. Lihat, perhatikan yang ada di layar. Coba baca sama-sama. Mulai dari Nabi Adam. Ya. Coba. Silakan baca sama-sama nama-nama nabi rasul yang ada di layar. Mulai. Yusuf
bukti iman kita ya kepada Nabi dan Rasul. Salah satu kita apa harus kita ketahui, wajib kita ketahui karena Nabi dan Rasul dan Muhammad. Kemudian ada satu video yang perlu kamu amati dan kamu dengarkan untuk lebih mendalami tentang kisah dan Rasul ini. Oh iya dong, bagaimana kalau kita tebak-tebakan? Boleh. Coba jawab ya, apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Jawabannya kita tanyakan pada ustazah saja. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Nabi adalah laki-laki yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah laki-laki pilihan Allah yang menerima wahyu untuk dirinya dan juga untuk disampaikan kepada orang lain. Percaya kepada Rasul-Rasul Allah adalah rukun iman yang keempat. Ada 25 Nabi dan Rasul Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Apakah kalian hafal nama-nama Nabi dan Rasul itu? Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tahu nama Nabi yang telah berdakwah lebih dari 900 tahun? Tapi selama waktu itu ajakannya untuk menyembah Allah hanya diikuti oleh beberapa puluh orang saja. Ayo, siapa di antara kalian yang tahu? Ustazah, itu Nabi Nuh yang kaumnya ditenggelamkan oleh Allah dengan banjir yang besar dan pengikutnya yang beriman diselamatkan dengan perahunya. Betul sekali, Samir. Kemudian Abi akan tayangkan satu video lagi tentang permasalahan. Masing-masing kelompok nanti akan Abi kasih tugas lihat ke depan. Untuk kesekian kalinya muncul lagi sosok yang mengaku nabi. Berikut nama-nama yang sebelumnya pernah mengaku sebagai nabi dan rasul. Nomor 1, Gus Jali bin Supardi. Gus Jali bin Supardi mendeklarasikan diri sebagai nabi terakhir. Ia mengaku mendapatkan wahyu dari Tuhan dan menyatakan sebagai nabi terakhir setelah Nabi Muhammad. Sebagai nabi penutup, Jali menyebut dirinya sebagai Nabi Isa Al-Habibullah. Lewat pondok pesantren yang diasuhnya, Kahuripan Asirat di Dusun Gempol, ia memiliki 100 pengikut. Nomor 9, Hadasiri. Seorang ibu asal Makassar baru saja membuat geger kalangan warganya. Bagaimana tidak, wanita tersebut mengaku di hadapan publik bahwa dirinya adalah seorang nabi. Melalui sebuah pernyataan tertulis, wanita itu mengaku bernama Nabi Hadasari yang bangkit dari Nabi Adam dan Hawa. Selain itu, Hadasari juga mengaku ditugaskan untuk menyampaikan ke semua agama untuk jangan saling membenci dan jangan saling bermusuhan. Nah, itu dia tadi 9 orang yang mengaku nabi di Indonesia. Baik, anak, setelah kita lihat tadi tayangan video juga bahwa banyak nabi kan setelah Nabi Muhammad. Itu bagaimana seandainya ada orang yang mendakwahkan kepada kita, memperkenalkan dirinya adalah seorang nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad. Ini bagaimana? Buktinya ada juga pengikut mereka, ada juga yang percaya. Seandainya itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya mereka nabi dan rasul kok bukan. Dari penjelasan awal hingga akhir ini tadi, ya kalian amati, kalian sudah dengarkan penjelasan juga dari video, dari slide PowerPoint tadi. Setelah itu mari kita diskusikan. Ya, kita akan mendiskusikan tentang materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kami akan bagi kalian ini jadi 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baik, kelompok 1 nanti kalian berdiskusi tentang apa sih itu Nabi dan Rasul. Baik, kemudian untuk kelompok 2, silakan kalian mendiskusikan apa-apa itu sifat yang wajib bagi Rasul. Nanti silakan hasilnya presentasikan ke depan. Dan kelompok 3 juga sekalian, bagaimana kalian menanggapi tentang nabi-nabi yang ada
pada zaman sekarang ini? Pantas nggak mereka dianggap atau kita percaya sebagai seorang nabi dan rasul? Sudah dipahami tentang tugasnya? Ada yang belum paham? Baik, sudah paham? Sudah? Baik, kalau sudah silahkan diskusikan dengan teman kalian. Kemudian catat di bukumu dan nanti silakan satu orang tunjuk untuk membacakan atau mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Nabi adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang mendapat wahyu dari Allah dan tidak wajib menyampaikan wahyu tersebut kepada orang lain. Rasul adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang mendapat wahyu dari Allah yang wajib menyampaikan kepada umatnya. Bagaimana kawan-kawan? Mereka pantas nggak menjadi nabi dan rasul? Ya, enggak lah, yang terakhir kan Nabi Muhammad. Oh iya ya, mari kita tulis. Yuk. Ada apa yang dari kawan-kawan? Berapa sifat wajib rasul? 4. Pertama, titik. Artinya? Benar. Oh iya. Terus. Oke. Kelompok 3 udah? Ya, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Kelompok 1? Nabi ya. Baik, siapkan. Siapa nanti yang baca ke depan ya? Siapkan. Papan, dan 1 orang. Kelompok 2 kelompok 3, siapkan ya. Kelompok 1 juga siapkan. Siapa nanti yang ke depan ya? Sudah, bisa kita mulai? Siapa dulu yang mau maju menjelaskan, yang lainnya disimak. Nanti di akhir kalau ada pertanyaan akan kita bahas bersama. Siapa yang mau duluan? Kelompok berapa? Kelompok berapa? Ya, kelompok 3. Kelompok 2. Kalau ini baru siap. Siap? Siapa yang duluan? Yang tunjuk siapa? Ya, teman, tunjuk. Keluar dulu ya. Silahkan baca hasil diskusinya. Kami dari kelompok 2, inilah hasil diskusi kami. Sifat-sifat Rasul. 1. Sikdik artinya benar. 2. Amanah artinya terpercaya. 3. Tablik artinya menyampaikan. 4. Fatona artinya cerdas. Sekian. Sudah? Terima kasih. Ya, tangan. Kelompok 1? Ya, kelompok 1 dulu. Masa kelompok 1 jadi terakhir ya kan? Ya, silakan. Kami dari kelompok 1 ingin mengasih tahu hasil diskusi kami. Hasil kami, Nabi tidak memiliki umat, sedangkan Rasul memiliki umat. Nabi tidak memiliki kitab suci, sedangkan Rasul memiliki. Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu yang diterima, sedangkan Rasul menyampaikan wahyu kepada umatnya. Ini hasil diskusi kami. Terima kasih. Ya, tangan. Kelompok 3, silakan. Siapa yang maju? Ya, Zidan. Kami dari kelompok 3, inilah hasil diskusi kami tentang nabi palsu. Mereka adalah nabi-nabi palsu karena menurut ajaran Islam, Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW dan tidak ada lagi nabi dan Rasul sesudahnya. Sekian dari kami, terima kasih. Ya. Baik, tadi kita sudah mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian di depan. Hasil dari diskusi kelompok masing-masing. Baik, kalau begitu
kita akan membuat kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini tentang pelajaran 7, yaitu Rasul Allah. Ada enggak dari materi penjelasan Abi tadi, penjelasan yang ada di slide, yang ada di video, tentang yang belum kamu pahami? Ada? Baik. Kalau tidak ada, Abi yang bertanya. Tadi kan ada sifat-sifat wajib bagi Rasul. Kira-kira kalau wajib itu ada nggak lawannya? Kalau kita dulu di pelajaran yang lalu ada sifat-sifat wajib bagi Allah, maka ada sifat-sifat mustahil bagi Allah. Ya kan? Di kelas 3 yang lalu. Dan hari ini ada sifat-sifat wajib bagi Rasul. Kira-kira ada nggak lawannya? Hah? Ada. Ada tadi di slide. Nanti akan kita buat sebagai kesimpulan juga. Maka ada sifat-sifat wajib bagi Rasul dan ada sifat-sifat yang mustahil bagi Rasul. Ya baik, yang pertama kesimpulan kita hari ini adalah bahwa beriman kepada Nabi Rasul itu termasuk ke dalam rukun iman. Rukun berapa tadi? 4. Rasul itu adalah manusia laki-laki pilihan Allah yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Kemudian Nabi siapa? Nabi adalah manusia laki-laki pilihan Allah yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala namun tidak wajib menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Apa perbedaan mereka antara Nabi dan Rasul itu? Yang pertama, Nabi itu tidak memiliki umat. Kenapa? Dia nggak wajib menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Namun Rasul memiliki umat. Persamaannya, Rasul itu manusia laki-laki, Nabi manusia laki-laki. Jadi kalau ada tadi, ada yang ngaku Nabi, kira-kira bagaimana? Pantas enggak kita imani mereka? Tidak. Rasul-rasul tadi yang sebagai contoh yang ada di Indonesia dan yang mengaku dia sebagai Rasul, maka dia wajib tidak kita imani sebagai Rasul. Karena Rasul terakhir itu apa? Nomor 3? Nabi Muhammad SAW. Tidak ada Nabi dan Rasul setelah itu. Lagian pun masa nama Nabi Cecep? Tidak keren kan? Iya kan? Aku sadek. Nabinya perempuan. Nanti kalau sholat berjamaah mana nabinya? Haid, gak sholat, halangan. Ya kan? Lucu kan? Nabi dan Rasul itu yang wajib kita imani ada Nabi dan Rasul yang wajib kita imani, yang kita ketahui namanya tertulis di dalam Al-Quran. Baik, anak-anak, setelah kita ambil kesimpulan, kalian silakan kerjakan tugas. Ya, di sini sudah ada tugas kalian. Ya, di untuk materi kita ini yaitu tentang Rasul Allah. Baik, silahkan dikerjakan dan segera nanti dikumpul. Ya. Oh, belum dapat? Sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai silakan kumpulkan masing-masing kelompok, satu orang ketuanya kumpulkan ke depan.
Silakan kumpulkan. Baik, setelah kita belajar hari ini dan sekarang kamu mengerjakan tugas dan waktu pun pada pembelajaran kita hari ini telah selesai, maka kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kembali mejanya, susun alat tulisnya dan silahkan